Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diah Ayu Kurniawati dengan NIM 430300055. Akan menjelaskan tentang tauhid dan keimanan yang sudah diberikan Bapak dosen di video tadi. Yang pertama tentang tauhid. Tauhid merupakan bahasa Arab tauhidan yang artinya mengesahkan Allah. Lafal tersebut berbentuk masdar dari kata wahada yuhidu tauhidan. Kata tersebut khas dengan kata wahidan yang artinya satu, tunggal, atau bisa juga ahada yang artinya esa, juga pun tidak berbilang. Lalu karena diikutkan wazan, maka maknanya menjadi mengesahkan. Ilmu tauhid membahas tentang pengesaan Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah, rukun iman, dan pemikiran-pemikiran tentang memahami keimanan. Kemudian, menurut Syekh Muhammad Abduh, yaitu suatu ilmu yang membahas tentang wujud Allah, sifat-sifat wajib Allah, sifat-sifat yang boleh disifatkan kepada Allah, sifat-sifat yang sama sekali wajib dilenyapkan kepada Allah atau mustahil ada pada Allah, dan juga tentang sifat-sifat yang wajib dilenyapkan darinya. Juga membahas tentang Rasul-Rasul Allah, meyakinkan kerasulan mereka dan apa yang boleh dihubungkan dengan mereka, juga apa yang terlarang dihubungkan dengan mereka. Tauhid tidak bisa dilepaskan dengan keimanan, maka dalam bertauhid kita pelajari pula tentang keimanan. Berikut tentang keimanan. Iman merupakan bahasa Arab yang bermakna percaya, seperti dalam tasrif. Berikut amana, yuminu, imanan. Sedangkan dalam makna istilah, yaitu sebuah kepercayaan yang meresap di hati dan tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, sehingga berpengaruh pada perilaku orang yang sudah meyakininya atau yang sudah beriman kepadanya. Dalam dimensi iman ada 3, yaitu membenarkan dalam hati atau tasdiqi bil qalbi, yaitu meyakininya dengan sepenuh hati dan sebenar-benarnya. Kemudian iqrarun bil lisani, atau diucapkan dengan lisan, biasanya dengan kalimat syahadat atau kalimat-kalimat yang baik yang diucapkan seseorang yang beriman. Yang terakhir, menjalankan dengan anggota badan atau a'mala bil arkan. Kemudian dalam iman sudah kita ketahui ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah sudah kita pelajari bahwa Allah merupakan suatu zat yang maha sempurna, tidak ada satupun pembanding yang pantas disandingkan dengan Allah. Kemudian iman kepada malaikat. Ada 10 malaikat yang dijelaskan tadi, mulai dari Jibril, Mikail, Israil, Israfil, Munkar, Nongkir, Rokib, Atid, Malik, dan Ridwan, dan tugas-tugasnya. Kemudian tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Ada 4 kitab Allah yang kita dianjurkan untuk meyakininya. Yang pertama dari Zabur atau yang diturunkan dari Nabi Daud alaihi salam. Kemudian Taurat dari Musa alaihi salam, Injil kepada Nabi Isa alaihi salam, dan terakhir Al-Quran dari diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari keempat kitab tersebut
kita wajib meyakininya, tapi yang harus kita jadikan pedoman cukup Al-Quran saja, karena dari tiga tersebut sudah disempurnakan dalam Al-Quran. Kemudian iman kepada Rasul Allah. Ada 25 Rasul dan Nabi yang disebutkan seperti yang kita ketahui. Lalu ada iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Hari akhir atau hari kiamat adalah hari di mana semua makhluk ciptaan Allah mati, mulai dari manusia, hewan, tumbuhan, dan segala hal yang ada di alam semesta ini, mereka semua dihancurkan. Kemudian ada yang termasuk dalam mengimani hari akhir, yaitu mempercayai tentang yaumul ba'ats atau hari kebangkitan, dan juga yaumul jaza atau hari pembalasan, sampai dengan nanti hari di mana ditentukan surga dan neraka, dan disitulah puncak dari hari kiamat tersebut. Hari kiamat atau hari akhir ada dua dalam definisi pembagiannya. Yang pertama, kiamat sugro atau yang biasa kita temui di lingkungan bahkan di seluruh dunia, yaitu ketika orang menemui ajalnya, dan itulah yang disebut dengan kiamat sugro. Kemudian kiamat kubro. Nah, definisi kiamat kubro ini merupakan di mana hari seluruh makhluk Allah merasakan bahwa telah menemui hari di mana mereka akan menemui Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka dihadapkan dengan kematian dan kehancuran seluruh semesta alam ini. Dan yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Pengertian qada yaitu sebuah ketentuan setiap manusia, setiap yang ada di muka bumi ini, yang dituliskan Allah 50.000 tahun sebelum manusia, sebelum alam semesta ini diciptakan, maksud saya. Jadi semua tentang takdir, rezeki, jodoh, dan apapun itu sudah dituliskan Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum manusia diciptakan. Kemudian tentang qadar. Qadar merupakan ketentuan Allah, atau di sini kita gampangnya menyebutnya kenyataannya dari qada tersebut. Jadi qada dan qadar tidak dapat dipisahkan pengertiannya. Demikian dari saya, banyak salahnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan meresum tentang memahami 6 rukun iman, yaitu dijelaskan yang pertama tentang hadis Rasul ketika di suatu majelis datang seorang laki-laki berbaju sangat putih dan berambut hitam, lalu bertanya tentang Islam kepada Nabi. Rasul menjawab, Islam itu ketika engkau bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, dan melaksanakan haji bagi yang mampu. Lalu ia membenarkan perkataan Rasul tersebut. Kemudian meminta Nabi menjelaskan tentang iman. Kemudian Rasul menjawab, yaitu ketika mempercayai adanya Allah, malaikat-malaikat Allah yang 10, kitab-kitab Allah yang pernah diturunkan Allah, Rasul-Rasul Allah yang berjumlah 25, hari akhir atau hari kiamat, dan meyakini takdirnya baik atau buruk. Lalu laki-laki itu membenarkan kembali perkataan Rasulullah tersebut. Kemudian laki-laki tersebut bertanya tentang ihsan. Rasul SAW bersabda, ihsan yaitu ketika engkau menyembah Allah, lalu seakan-akan kamu melihatnya, walaupun kamu sedang tidak melihatnya, tapi Allah pasti melihatnya. Laki-laki tersebut lalu bertanya tentang hari akhir. Kemudian Rasul menjawab bahwa orang tersebut lebih tahu daripada yang ditanya. Kemudian laki-laki tersebut bertanya kembali tentang tanda-tanda hari kiamat. Dijelaskan oleh Rasul, yaitu seorang anak yang durhaka pada orang tuanya, kemudian orang-orang yang berlomba-lomba membangun bangunan dan sebagainya.
Lalu Allah membekali manusia dengan akal dan wahyu sebagai sarana mengimani Tuhan, yaitu dipraktekkan dalam kehidupan Nabi Ibrahim saat mencari Tuhannya di masa mudanya. Mengenal ayat-ayat keagungan Allah. Ada dua ayat yang dijelaskan dalam materi tersebut, yaitu yang pertama ayat kauniyah, yaitu pertanda keagungan Allah yang dijelaskan lewat kejadian di alam semesta seperti teori Big Bang yang ada dalam Al-Quran. Kemudian ayat qauliyah, yaitu pertanda keagungan Allah yang dijelaskan lewat Al-Quran. Dan yang terakhir ada 6 iman yang dijelaskan pada materi kemarin. Sudah cukup untuk materinya. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tentang sejarah munculnya beberapa aliran teologi dalam agama Islam. Yang pertama dimulai dari Nabi Muhammad sebagai panutan. Ketika itu hampir tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Rasul. Kemudian digantikan oleh Abu Bakar dengan persetujuan kaum Muhajirin dan Ansor. Saat itu belum ada permasalahan yang serius atau kompleks. Jadi sampai beliau wafat belum ada golongan yang terpecah, namun ada sedikit pemberontakan dari beberapa orang. Kemudian dilanjutkan Utsman bin Affan yang terbunuh, lalu digantikan oleh Ali bin Abi Thalib dengan syarat tuntutan menjadi siapakah pembunuh Utsman. Ketika Ali diangkat menjadi khalifah, terjadi perang, yaitu dengan Aisyah yang disebut dengan Perang Jamal. Kemudian ada perang dengan Muawiyah yang dinamai Perang Siffin, yang sebenarnya dimenangkan oleh Ali karena adanya arbitrase, lalu terpecahlah menjadi dua kelompok, yakni Syiah dan Khawarij. Setelah terjadi kecurangan, kemudian Khawarij membentuk kekuatan, lalu terbentuklah kekhalifahan Umayyah yang dimulai dari Khalifah Muawiyah. Kemudian dalam Quran surat Al-Mu'minun dijelaskan ayat 53 bahwa umat Islam akan terpecah belah menjadi golongan dan masing-masing golongan tersebut merasa paling benar. Dalam hadis Rasul dijelaskan juga bahwa dalam agama Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan, Nasrani menjadi 72 golongan, dan umat Islam ini menjadi 33 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu, yaitu orang yang mengikuti Rasul dan sahabatnya. Perebutan kekuasaan yang menjalar pada agama dan syariat dimulai sejak Muawiyah. Dimulai ketika permasalahan perebutan kekuasaan, pembelaan diri dan pengukuhan eksistensi kekuasaan Sang Umayyah. Kemudian munculnya beberapa hadis palsu. Lalu penyebab munculnya ilmu kalam dimulai dari fanatisme golongan, lalu pemahaman teks keagamaan, perpolitikan, dan menguatkan argumen. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut review materi tentang aliran Khawarij, yaitu aliran Khawarij. Ilmu kalam berasal dari bahasa Arab, yaitu kharaja yang artinya keluar, memberontak, timbul, dan lain-lain. Kata Khawarij sendiri berbentuk jamak yang biasanya dimaknakan orang-orang yang keluar dari golongan Ali bin Abi Thalib. Khawarij secara istilah adalah suatu kelompok atau aliran yang keluar dari kekhalifahan Ali bin Abi Thalib karena tidak sepakat dengan Ali saat menerima tawaran arbitrase dari kelompok Muawiyah yang mengakibatkan kekalahan pada kelompok Ali saat Perang Siffin. Doktrin dan ajaran Khawarij. 1. Khalifah atau imam harus dipilih bebas oleh kaum muslim. 2. Khalifah tidak harus berasal dari keturunan Arab.
3. Setiap muslim layak menjadi khalifah asal memenuhi persyaratan. 4. Khalifah bersifat permanen jika adil dan menjalankan syariat Islam. 5. Khalifah sebelum Ali dianggap sah. Yang keenam, khalifah dianggap sah tapi setelah arbitrase. Khalifah Ali dianggap sah, tapi setelah arbitrase dianggap menyeleweng. Muawiyah, Ammar bin As, dan Abu Musa al-Ash'an dianggap menyeleweng dan kafir. 8. Pasukan perang Jamal yang melawan Ali juga kafir. 9. Orang yang berdosa besar dianggap kafir. 10. Setiap muslim harus berhijrah dan bergabung dengan golongan mereka. 11. Muslim harus menghindari dari pimpinan yang menyeleweng. 12. Wa'ad dan wa'id. 13. Amar ma'ruf nahi mungkar. 14. Memalingkan ayat-ayat mutasyabihat atau ayat-ayat yang samar. 15. Al-Quran adalah makhluk. 16. Manusia bebas memutuskan perbuatannya bukan dari Tuhan. Perkembangan Khawarij, yaitu beberapa pengamat mengatakan bahwa terpecah menjadi 1. 20 sekte menurut Al-Baghdadi, 2. 8 sekte menurut Harun, 3. 22 sekte menurut Al-Asfihani. Beberapa karakter aliran Khawarij sampai masa kini yaitu 1. Mudah mengkafirkan orang yang tidak segolongan dengan mereka. 2. Islam yang benar adalah Islam yang mereka pahami dan amalkan. 3. Orang-orang Islam yang tersesat dan menjadi kafir perlu dibawa kembali ke Islam yang sebenar-benarnya. 4. Karena pemerintah dan ulama tidak sepaham dengan mereka, maka mereka berhak memilih pimpinan dari golongannya. Yang kelima, mereka bersifat fanatik dalam berpaham dan tidak segan menggunakan kekerasan dalam mencapai tujuannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.